Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Adam, mahasiswa pendidikan matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati melingkupi berbagai perbedaan atau variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik itu tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Berdasarkan hal tersebut, para pakar membedakan keanekaragaman hayati menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen atau plasma nutfat adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam kromosom. Setiap individu mempunyai kromosom yang membawa sifat menurun atau gen, dan di dalam inti sel. Perbedaan jumlah dan susunan faktor menurun tersebut akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman gen. Makhluk hidup satu spesies atau satu jenis bisa memiliki bentuk, sifat, atau ukuran yang berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun terdapat perbedaan. Semua perbedaan yang terdapat dalam satu spesies ini disebabkan karena perbedaan gen. Jadi, keanekaragaman gen adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies. Contohnya, keanekaragaman tingkat gen ini misalnya tanaman bunga mawar putih dengan bunga mawar merah yang memiliki perbedaan, yaitu berbeda dari segi warna. Kemudian yang kedua, keanekaragaman jenis. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridasi yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur untuk melanjutkan generasinya. Kumpulan makhluk hidup satu spesies atau satu jenis inilah yang disebut dengan populasi. Keanekaragaman jenis adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies. Perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies atau keanekaragaman gen. Contohnya, dalam keluarga kacang-kacangan dikenal kacang tanah, kacang buncis, dan kacang hijau, kapri, dan lain-lain. Kemudian, contoh lainnya keanekaragaman jenis pada pohon kelapa, pohon pinang, dan pohon palem. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau timbal balik antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, tetapi juga akan dihuni oleh jenis makhluk hidup lainnya yang sesuai. Akibatnya, pada lingkungan tersebut akan dihuni berbagai makhluk hidup berlainan jenis yang berdampingan. Kemudian, perbedaan komponen abiotik atau tidak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah tersebut juga bervariasi, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Variasi kondisi komponen abiotik yang tinggi ini akan menghasilkan keanekaragaman ekosistem. Contohnya, ekosistem adalah hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, padang lumut, gurun pasir, sawah, ladang, air tawar, air payau, laut, dan lain-lain.
Jadi, keanekaragaman ekosistem adalah segala perbedaan yang terdapat antara ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem misalnya, pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Baik, itulah penjelasan materi tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.